Hai teman-teman semuanya, jadi materi kali ini saya akan membahas mengenai pengantar ilmu hukum. Hai, ada yang tahu apa itu hukum? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat untuk mengatur pergaulan suatu masyarakat. Dan pada prinsipnya, manusia sudah menjadi subjek hukum dimulai dari dalam kandungan loh. Sebenarnya hukum sendiri belum ada pengertian yang memuaskan semua pihak, karena hukum ini sangat luas sekali. Maka dari itu banyak sekali orang-orang yang mempunyai pendapatnya sendiri mengenai hukum. Seperti contoh, Hugo de Groot. Hugo de Groot mengatakan bahwa hukum adalah suatu aturan tindakan moral yang tunduk pada keadilan. Yang kedua, Dr. Andes E. Utrecht. Menurutnya, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Dari manakah asal mula hukum? Hukum berawal dari makhluk yang dinamakan zoon politikon. Di sini dimaksud manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, ia selalu ingin bersosialisasi. Dan manusia ingin hidup berkelompok dan bermasyarakat. Meskipun manusia hidup bermasyarakat dan berkelompok, tetapi manusia pasti mempunyai yang namanya kepentingan. Pastinya kepentingan satu orang dengan yang lainnya pasti berbeda. Biasanya apabila manusia mementingkan kepentingan pribadinya, hal inilah yang biasanya menyebabkan pertikaian dan perpecahan. Lalu bagaimanakah caranya agar tidak terjadi pertikaian dan perpecahan? Maka dibuatlah yang namanya norma atau kaidah hukum. Untuk apa? Untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya pertikaian atau perpecahan yang muncul karena adanya kepentingan-kepentingan tersebut. Jadi selanjutnya norma kehidupan. Norma menurut Profesor Purnadi Purbacaraka dan Profesor Dr. Sujono dibagi menjadi dua, yakni norma non-hukum dan norma hukum. Norma non-hukum dibagi menjadi tiga, norma kepercayaan, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma kepercayaan ini berkaitan dengan keyakinan pribadi, maka salah satunya berhubungan dengan agama, di mana setiap agama pasti ada yang namanya perintah dan larangan. Yang kedua, norma kesusilaan. Ini berkaitan dengan perbuatan manusia dan bersumber dari hati nurani. Kemudian yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan ini berkaitan dengan perbuatan atau perilaku kita terhadap orang lain. Bagaimana kita bersikap, inilah yang namanya norma non-hukum atas kesopanan. Kemudian selanjutnya, norma hukum. Norma hukum ini sama dengan norma kesopanan, karena berkaitan dengan aspek kehidupan antar pribadi. Selanjutnya, hukum dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, ada yang namanya hukum publik. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya, dengan menitikberatkan atas kepentingan umum. Contohnya, hukum pajak yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang perpajakan. Kenapa dikatakan hukum pajak itu adalah contoh dari hukum publik? Karena undang-undang itu yang buat adalah negara, yang harus dipatuhi oleh warga negaranya. Dan setiap warga negara wajib membayar pajak. Menitikberatkan atas kepentingan umum di sini maksudnya hasil dari pajak yang dibayarkan kepada pemerintah nanti akan digunakan untuk kepentingan umum. Kedua, ada hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan orang lainnya dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan. Seperti contohnya hukum perdata dan hukum dagang.
Dan yang terakhir adalah gabungan antara hukum publik dengan hukum privat. Jadi, ada yang mengatur hubungan negara dengan warga negaranya, ada juga yang mengatur hubungan orang yang sah dengan orang lainnya. Contohnya, hukum ketenagakerjaan. Hukum ini perwujudannya adalah dalam bentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya, kita masuk ke sifat dan ciri-ciri hukum. Sifatnya hukum itu memaksa dan mengatur. Kenapa dikatakan memaksa? Karena hukum itu harus dipatuhi. Apabila tidak dipatuhi, akan mendapatkan sanksi. Kemudian, sifat yang kedua yaitu mengatur. Kenapa hukum itu dikatakan mengatur? Karena hukum adalah sebuah peraturan yang sifatnya mengatur pergaulan dan tingkah laku masyarakatnya. Sedangkan ciri-ciri hukum yaitu adanya perintah dan larangan. Selanjutnya, kita masuk ke topik tujuan hukum. Dr. Muhammad Subagio, Sarjana Hukum dan Selamat mengatakan, tujuan hukum secara universal adalah untuk mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Dan yang terakhir ada sumber hukum. Sumber hukum ini dibagi menjadi 3. Ada sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang dapat ditinjau dari segi sejarah, ekonomi, dan filsafat. Dan yang kedua, ada sumber hukum formal, yang berdasarkan undang-undang dan kebiasaan. Serta yang ketiga, berdasarkan putusan hakim atau jurisprudensi. Jurisprudensi ini dibagi lagi menjadi 2, ada traktat atau treaty, dan ada pendapat para sarjana atau doktrin.